Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Breaking news guys, ya ini ada berita dari OJK, yaitu sekarang udah resmi OJK atur influencer investasi dan keuangan. Ya jadi saat ini OJK udah menerapkan nih guys ya, influencer keuangan ya itu wajib punya sertifikat teman-teman. Nah kita di sini nih ya ada sanksinya kalau misalnya teman-teman melanggar bisa dibaca aja. Intinya pokoknya setiap orang-orang atau influencer gitu ya, influencer yang ngomongin tentang kegiatan keuangan. Ya, mungkin saham atau kripto gitu ya, atau mungkin reksadana atau obligasi kayak gitu ya, dan merekomendasikannya gitu ya. Teman-teman bisa paham di sini. Mereka bahas saham, kripto ya, obligasi dan merekomendasikannya itu sekarang udah wajib punya sertifikat teman-teman atau punya izin dari OJK. Nah, teman-teman bisa baca aja di sini, guys. Nah, memang ini aktif di bulan Juni, teman-teman. Ini sebenarnya udah dikasih tahu ya dari tahun lalu, guys. Dari akhir tahun lalu itu kita udah dikasih tahu, teman-teman. Tuh ya nih, OJK resmi atur financial influencer itu di bulan Juni, teman-teman nih. Ya untuk katanya sih buat melindungi masyarakat gitu ya. Karena memang masyarakat Indonesia itu kan ya tanda kutip kebanyakan kan masih awam gitu tentang keuangan dan investasi gitu ya. Takutnya nanti ada orang-orang yang merekomendasikan kayak semacam investasi bodong kayak gitu ya. Masyarakat terus tergiur mereka masukin duitnya ke situ akhirnya kabur kayak gitu, hilang kayak gitu. Nah, takutnya memang seperti itu, guys. Jadi memang saya setuju banget ya, OJK itu menerapkan hal yang seperti ini. Jadi orang-orang yang ngomong tentang keuangan. Nah, mungkin kalau influencer yang lain, contoh influencer yang ngomong tentang komputer atau tentang apa gitu, sebenarnya sih nggak usah ada sertifikatnya juga, nggak masalah. Tapi kalau ngomong tentang keuangan kan sensitif ya, guys ya. Sensitif ya. Jadi dan butuh ilmu juga, teman-teman. Jadi nggak semua orang memang bisa untuk ngomong keuangan kayak gitu. Jadi harus ada dasarnya. Jadi saya setuju banget nih sama OJK. Dan memang ini udah dikasih tahu dari tahun lalu, guys. Jadi ini nggak buru-buru atau nggak istilahnya itu nggak tiba-tiba gitu, enggak. Jadi tahun lalu itu kita udah dikasih tahu. Makanya saya waktu itu awal tahun ini saya ngambil ini, guys ya, sertifikasi kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi minimal ya teman-teman kalau misalnya mau rekomendasikan saham atau yang lain kayak gitu ya, obligasi, reksadana, derivatif kayak gitu, teman-teman minimal harus punya WPPEP, guys. Nah, caranya sih teman-teman harus kursus dulu ya. Kursus dulu beberapa bulan terus ujian di OJK, teman-teman. Nah, setelah teman-teman ujian nanti teman-teman akan dapat sertifikatnya. Nah, contoh sertifikatnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, ini teman-teman udah ada di sprintnya, guys. Kita liatin ya di sini, guys. Nah, nanti di sprintnya ini ketahuan, teman-teman, di daftar izin kayak gini. Di sini nanti teman-teman akan tahu ya. Nanti teman-teman akan dapat surat izinnya tuh di sini, guys. Nah, contohnya seperti ini di emailnya, guys. Jadi keputusan komisioner. Nah, ini saya udah dapat di bulan April kemarin. Bulan Mei, guys, teman-teman di sini ya. Sebenarnya saya ngikutin ujiannya dari tahun lalu, akhir tahun lalu, teman-teman. Cuman baru dapatnya nih di bulan Mei. Karena memang ini mendesak ya, guys ya. Jadi saya juga dapat info dari teman-teman yang udah ada di sekuritas gitu ya. Nih lu harus punya WPPE itu sebelum bulan Juni, Bos. Nanti di bulan Juni ya, Juni-Juli itu akan diaktifkan tuh ya, aturan ya bahwa influencer saham gitu yang rekomendasi saham itu wajib punya sertifikat. Jadi kita udah punya, guys, saya udah punya surat izin dari OJK ya, teman-teman. Ini aktif sampai 2030. Kayak gitu, guys. Nah, jadi bagi teman-teman misalnya yang suka bahas saham gitu atau suka bahas reksadana atau obligasi atau misalnya kayak macam pinjol juga ya, guys, ya, yang bahas-bahas keuangan gitu ya, teman-teman harus punya izinnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kan saya punya izin WPPE, guys. Nah, ini WPPE di sini adalah singkatan dari Wakil Perantara Perdagangan Efek ya. Di sini teman-teman ini adalah profesi atau lisensi sertifikasi yang wajib dimiliki oleh seorang yang dapat melakukan kegiatan jual beli efek ya, semacam saham atau obligasi. Kayak gitu ya. Dan fungsinya adalah memberi ini, guys, menjalankan transaksi, oke, terus memberikan rekomendasi. Ya, jadi kalau teman-teman suka ngerekom saham nih di sosial media kayak gitu, teman-teman minimal punya WPPE harusnya ya. Karena dia udah bisa
memberikan rekomendasi. Karena kalau teman-teman itu punya WPP, itu udah otomatis pernah kursus dulu, teman-teman. Ya, karena untuk ngikutin ujian di OJK itu teman-teman harus punya sertifikat kursusnya. Kayak gitu ya. Teman-teman kursus dulu, ya, terus habis kursus beberapa bulan lagi teman-teman akan dites. Nah, itu lulus atau enggak. Kadang-kadang bisa sekali lulus, bisa beberapa kali baru lulus. Jadi nggak semudah itu, teman-teman. Lulusnya nggak gampang. Ya, jadi butuh waktu. Bisa teman saya dia ada 3 kali ya, terus ada yang 2 kali kayak gitu, teman-teman baru dapat sertifikatnya seperti ini. Nah, ini teman-teman akan dapat sertifikat semacam kayak gini guys, ada nomornya kayak gini. Gimana teman-teman ya, apakah kalian berminat nih untuk bikin WPPE biar bisa rekom saham? Thanks udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.